Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan SMP Negeri 1 Suko, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 1 Suko, Bapak Khairul Fauzi Sarjana Pendidikan, the Honorable of our beloved Headmaster of SMP 1 Suko, yang kami hormati segenap sahabat-sahabat terbaik Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Subang yang berbahagia, the Honorable of our beloved Headmaster of SMP 1 Subang in happiness. Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana tepat pada hari dan jam saat ini kita dapat berwajah, berkumpul dan bertatap muka di dalam sebuah agenda acara bertajuk diseminasi budaya positif yang kita laksanakan tepat pada hari dan jam saat ini. Rabu Ekon Tenggulung beserta para ajunan tantoh tak terlepas dari campur astaepon ajunan Gusti Allah sepatut terwajib dan bulan beserta para ajunan keangkui anyek oren dengan mengucapkan kalimat agung, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita bersama, junjungan kaum muslimin wal muslimah di dunia hatta akhirah, tiada lain dan tiada bukan teruntuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan selawat Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammad. Ladies and gentlemen, hadirin yang berbahagia, as master of the ceremony, I would like to read all the programs that will be held in this event. Sebagai pembawa acara, izinkan kami menyampaikan seluruh rangkaian mata acara. The first program is opening. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara selanjutnya adalah sambutan tunggal oleh pimpinan. Acara yang ketiga pemausan doaul barokah, dan acara yang terakhir yaitu pray closing penutup. Ladies and gentlemen, ajunan Sepude Kaula Amol Jahati memasuki agenda yang pertama. Marilah kita buka agenda acara ini dalam rangka diseminasi
budaya positif dengan membaca kumpul kitab dengan harapan mudah-mudahan agenda ini berjalan sesuai ekspektasi dan senantiasa pula mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. Kami ucapkan terima kasih. Thank you very much. Ladies and gentlemen, acara ingkang salajengipun inggih menika sambutan tunggal. Sambutan ini akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Suboh, namun diwakili oleh Bapak Khairul Fauzi, Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala SMP Negeri 1 Suboh bidang kurikulum. Wektalipun kula aturaken. Terima kasih kami sampaikan Bapak Buat dan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada pertemuan hari ini, yaitu dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Jatmiko dalam hal ini untuk memenuhi tugas dalam guru penggerak angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, diberi kekuatan untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu melaksanakan tugas selaku pendidik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salam dan salam selalu kita berikan kepada jauh kita dan bisa masyarakat beserta keluarga dan sahabat-sahabat. Bapak Ibu guru sekalian, dalam kegiatan hari ini Pak Haji akan menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif, di mana nantinya itu budaya positif ini harapannya Pak Haji nanti menularkan kepada Bapak Ibu tentang apa itu budaya positif. Kemudian Pak Haji mungkin akan memberikan contoh praktik baik yang sudah dilakukan, sehingga setelah selesai kegiatan hari ini tim Bapak Ibu juga akan terinspirasi, termotivasi untuk bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalkan menerapkan gaya hidup kelas seperti yang kemarin disampaikan oleh pengawas ya Pak Ustaz. Kemudian bisa juga menerapkan segitiga restitusi, kemudian pemberian hukuman bukan lagi hukuman tapi konsekuensi dan lain sebagainya. Jadi nanti ada beberapa hal yang bisa kita tiru di situ. Jadi setelah mengikuti kegiatan Bapak Haji, tim Bapak Ibu akan ada hal-hal yang bisa dilaksanakan di kelas, di pembelajaran, termasuk dalam mengenangani anak-anak yang bersalah, wabil khusus mungkin untuk rekan-rekan yang ada di kesiswaan, di DPP dan terusnya. Karena tentang penerapan budaya positif ini, kalau kita katakan satu hal yang baru, mungkin bisa dikatakan hal baru, seperti kelas, restitusi dan sebagainya. Sehingga menurut saya ini hal yang sangat menarik untuk kita cermati. Kemudian mari bersama-sama berlatih untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Saya kira itu ya Bapak Ibu, karena waktunya Pak Haji ini juga
tidak terlalu panjang karena hari Jumat, dan mohon Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena Pak Haji harus merekam kegiatan, kemudian ini menjadi tagihan di dalam LMS yang belum gerak, sehingga kalau nanti rekamannya Bapak Ibu tengah jalan banyak yang keluar atau pulang, kasihan Pak Haji, kita tidak bagus sekali. Jadi mohon kesabarannya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mungkin itu aja dari saya. Selamat melakukan disinfeksi kepada Pak Haji. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Iwan selaku MC dan moderator nanti. Mudah-mudahan kegiatan ini sukses sampai nanti selesai. Kurang lebihnya saya minta mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I say thank you very much. Terima kasih banyak. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa barokah yang dalam hal ini akan dipimpin oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Shadaqallah maulana al-azim wa shadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aqbil dzaraba wa naqra min al-Qur'anil azim wa ma sakahna nastaghfirna wa shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan rasulatan rahmatan nazilatan barakatan syamilatan habibina wa syafi'ina wa tuhna bilana Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa barokah yang telah dibacakan barusan, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas shalihin. Bapak Ibu hadirin yang bahagia, di bawah kita memasuki acara yang terakhir yakni penutup. Nanging sadaya ini pun kula mlebetaken acara pungkasan menika. Kula badhe ngaturaken matur sembah nuwun ingkang kathah inggih kawigatosanipun para panjenengan sedaya. Tak bisa. Mugi-mugi kula lan panjenengan ingkang wonten ing mriki Tak bisa aku. tansah pinaringan rahmat ingkang kathah saking ingkang moho ampun inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Thank you very much for your paying attention, and I would like to say I'm very sorry if I have mistake guiding this program from the first till the last program. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, kita akan masuk kepada sesi inti, yaitu pembahasan secara tunggal oleh Bapak Haji Teknik Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Islam dalam hal bertajuk diseminasi budaya positif. Kepada beliau pektalipun kula aturaken. Larang diri. Ai eksekusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu luang. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga kehadiran Bapak Ibu di sini senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua. Sebelumnya saya mulai untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita membacakan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahwasanya kita pada
kesempatan hari Jumat pagi yang cerah dan barokah ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat, sehat dan sempat bisa hadir dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMPN 1 Subo Bercinta. Dan yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam syafaat beliau hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu pada kesempatan kali hari ini, mohon izin saya berbagi materi tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu masih semangat hari ini? Masih. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, ini ada kuis sejenak. Mohon dicermat, ada 3 pertanyaan. Tugas Bapak Ibu mencari satu kata yang memiliki kemiripan atau mungkin mirip. Seperti pertanyaan yang pertama, di hutan ada hewan apa? Di kamar mandi ngapain? Yang ketiga, kakinya kenapa? Jadi 3 pertanyaan ini punya kata yang sama atau hampir sama. Boleh Bapak Ibu yang mau menjawab pertanyaan saya? Nah, kita main-main dulu. Silakan dipikir sejenak. Ya, di hutan ada hewan apa? Yang jawabannya itu sama, 1, 2, 3 itu sama atau mirip. Ya, silakan Ibu dulu. Kalau Bapak Ibu biasa membuka itu, nah insya Allah pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Tadi tutup tadi. Cek. Ini Ya. jawabannya Sama, 1 dan atau mirip mirip ya. Mirip ya. Bisa mirip atau sama. Di hutan ada hewan apa? Kerang. Ya, Di kerang. kamar mandi ngapain? Kerang mas. Ya, terus Lo kakinya kan apa? Kerang. kerang. Thank Ya. you. Oke, luar biasa buat Ibu Nurulaili. Ya, benar ya Pak Ibu. Di sini cluenya di sini ada gambar yang orang mandi sedang keramas. Jadi bisa disimpulkan di hutan ada hewan apa? Keramas. Nah, nomor 2, di kamar mandi ngapain? Keramas. Dan yang ketiga, lo kakinya kenapa? Keramas. Nah, jadi tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya. Oke, luar biasa, keren banget ini. Nah, sekarang yang kedua, ada berapa angka yang bisa ditemukan Bapak Ibu dari gambar ini? 3, 4, 5, 6. Ada yang 7? Kita coba ya. Kalau 6, please. Kita itu dari mungkin dari terendah dulu. 1, 2, 4, 6. 9, yakin? 0. Nah, ada tambahan? 0. 0. Ya. 0, 1, 1, 2, 4, 6, 6, 8, 9, 7. 7. Yakin? Mana ada 7? Kita coba. Nggak ada. Pertama. 0 ya. 0. Kalau 0 di sini ya. 0 ya. Terus 1. Kemudian 2. 4. 3 ada nggak? Ada. 3. Tiga tambah. Dah 3. Nggak bisa. Dah bisa. Jadi jawabnya bisa dari sini. 3. Ada 3. Itu kan gabung. Ada sekat dari sini. Ada, Pak, ada bisa. Ada. Boleh lah. Gak lalu. Ada.
Berarti ada berapa? 6. Oke, ya luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Oh, tangan nih. Ya, Tika kita boleh. lanjut pada materi. Bapak dan Ibu, sebelum memasuki materi, perlu saya sampaikan di sini ada pesan dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan, bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, yaitu tingkah laku di dalam tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi ibaratnya kita guru itu sebagai seorang petani yang menanam padi. Jadi bapak ibu guru itu ibaratnya petani yang merawat tanamannya, padinya. Jadi kita hanya bisa merawat saja, memberi pupuk, memberi air, kemudian menyemai kotoran-kotoran yang ada di sawah agar tanaman itu tumbuh berkembang dengan baik. Jadi poin tujuan pendidikan yang disampaikan oleh KHD dari itu adalah menumbuh kembangkan potensi anak yang ada di dalam diri kita agar menjadi pribadi yang baik, unggul, memiliki potensi yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Nah, terkait dengan tujuan pendidikan itu rakainya dengan budaya positif, yaitu budaya positif di sekolah berkaitan dengan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka senantiasa berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, bertanggung jawab, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan pagi hari ini materi budaya positif nanti ada beberapa bagian, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif itu sendiri, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita langsung pada poin pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif itu sekolah tentunya harus menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, positif bagi anak didik sehingga mereka mampu berpikir, bertindak, berbuat, mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Nah, disiplin positif ini juga erat kaitannya dengan kita sebagai guru, yaitu kontrol guru terhadap siswa. Ibaratnya kita kalau guru sebuah perumpamaan yang memiliki sesuatu yang sangat berharga. Katakanlah mungkin ini handphone terlalu besar, katakanlah uang 100.000 digenggam erat-erat. Nah, dari kontrol guru itu uang yang bernilai mahal atau emas itu harus kita jaga. Siapa yang kita jaga? Ya anak didik kita, karena potensinya itu luar biasa di dalam anak didik kita. Makanya kita jaga dengan erat. Kita tidak bisa melepas begitu saja genggaman nilai sesuatu yang ada di tangan kita, apalagi jatuh kepada orang yang tidak paham, orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Punya uang 100.000, kalau kita menjaga erat-erat uang itu tentu terjaga dengan aman. Tapi kalau tidak dijaga dengan baik, uang itu akan berpindah kepada orang lain dan bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Artinya hal-hal yang di luar kontrol guru, di luar yang negatif. Itu prinsip dari kontrol guru. Nah, terkait dengan kontrol guru itu merujuk pada perubahan paradigma teori kontrol Dr. William Glasser, bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Tapi sejatinya tidak. Apakah guru itu mengontrol murid? Iya. Tapi sejatinya siswa sendiri yang harus bisa mengontrol kegiatan perilaku mereka terhadap guru. Jadi ilusinya berbanding terbalik. Sebab kita kan gampang mengontrol murid, tapi sejatinya
menjaga perilaku dirinya terhadap guru. Ilusi bahwa pengakuan positif, efektif dan bermanfaat, contohnya memberikan hadiah, pujian, penghargaan. Tapi tidak selamanya pujian penghargaan itu bermanfaat. Kenapa? Karena akan tergantung kepada semacam umpan atau umpan balik yang diberikan guru berupa hadiah. Anak tidak akan melakukan hal baik kalau tidak ada hadiah, itu kelemahannya. Jadi tetap kembali kontrolnya itu kepada anak didik agar mereka tumbuh berkembang secara mandiri dan seterusnya. Seperti kritik membuat orang merasa bersalah. Nah, sebetulnya pada anak didik seharusnya mereka juga memegang kontrol agar anak itu tidak berbuat sesuatu di luar kemampuannya. Ini teori dari William Glasser. Nah, sebenarnya yang kedua, apa makna disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, mana ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, dalam budaya kita, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang seseorang lakukan kepada orang lain, itu menjadi suatu ketakutan, ketidaknyamanan. Jadi dengan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, itu akan mengandung arti apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contohnya begini, kenapa diadakan semacam bentuk kedisiplinan dibuatlah peraturan, padahal peraturan itu agar ditaati. Maka kesimpulannya, orang yang membuat peraturan itu cenderung juga untuk melanggar, tapi tidak berdasarkan secara disiplin dalam diri. Itu maksud dari penjelasan kalimat ini. Nah, disiplin itu kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri. Jadi kembali lagi pada kontrol diri. Jadi untuk memilih tindakan yang lebih pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu sejatinya berawal dari dalam diri seseorang, baik guru ataupun siswa. Jadi nilai yang kita hargai itu nilai kebajikan secara universal, misalnya peduli, kerjasama, saling menghormati, saling menghargai. Itu sejatinya sudah harus terbentuk di dalam diri setiap orang. Tentunya nanti nilai-nilai itu ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan kedisiplinan, yang ketiga yaitu merujuk pada kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama ada cinta kasih atau diterima atau kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar manusia itu realitas setiap orang berbeda. Kebutuhan dasar manusia, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini dijelaskan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi yang pertama ada kebutuhan dasar cinta kasih atau disayang, dicintai, dihargai. Kemudian ada kesenangan. Setiap orang pasti ingin senang-senang, ingin bahagia. Kemudian penguasaan, jadi menguasai sesuatu. Kemudian yang berikutnya keempat, kebebasan. Setiap orang akan punya keinginan untuk bebas tanpa diperintah orang, tanpa disuruh orang dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan terhadap survival, yaitu bertahan hidup. Jadi setiap orang ingin bertahan hidup. Nah, terkait dengan kelima kebutuhan dasar manusia tadi, nah ini ada satu contoh kasus. Anggap ini di sekolah orang lain ya. Ibu Ria, guru kelas 7 di SMP Permai, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan menurunkan Agus seringkali minta bekal makan siang mereka dengan memaksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasannya Agus melakukan hal itu? Boleh curhat pendapat? Ya, silakan. Mik. Maka Bapak Ibu bisa curhat pendapat. Jadi Ibu Ria itu punya siswa namanya Agus. Dia punya kebiasaan yang mengeluhkan, mengganggu temannya, entah. Ibu Sulastri, monggo dipersilakan. Kira-kira yang Bu Ria lakukan apa? Terima kasih Pak narasumber. Menurut saya kasus Agus ini kalau dengan jalan pintas itu mungkin langsung main tangan ya. Kalau tidak sabar saya itu. Ini Padep. kita jawab yang baik ya. Kita dekati Agus. Kita tanya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Mungkin dari keluarganya dia kurang mendapatkan perhatian sehingga kebutuhannya kurang terpenuhi, termasuk baik itu kebutuhan kasih sayangnya maupun kebutuhan untuk uang jajan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu dia melakukan dengan cara memalak ya terhadap temannya yang lain. Mungkin seperti itu Pak Haji. Salah satu penyebabnya adalah mungkin karena kurangnya perhatian dari keluarga. Terima kasih. Terima kasih, jawaban yang luar biasa. Tangan Bapak Ibu. Benar ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sulastri, ya memang ini memang sebagian besar juga masalah banyak yang terjadi di sekolah kita ya. Jadi memang kita harus dekati dulu, kita tanya dulu problemnya apa. Nah, terkait dengan kasus ini, di sini sudah ada bentuk penyelesaian dari kasus yang dihadapi oleh Ibu Ria. Nah, di dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasannya kenapa Agus melakukan tindakan tadi untuk mengerti kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi Agus itu sejatinya ingin memenuhi kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasarnya? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kebutuhan dasar survival, bertahan hidup. Kenapa alasannya? Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal bekal, makanya dia minta temannya dengan paksa. Karena ini bertahan hidup, jadi minta makanan mungkin dengan cara yang tidak elok, tidak baik, karena ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi, bertahan hidup. Yang kedua, teman Agus dari perhatian Agus yaitu love and belonging, kasih sayang. Kasihan, mau tidak mau yang diambil tadi ya dikasihkan. Nah, kasihan juga, gimana lagi yang dia butuh makan, apa, butuh bertahan hidup, hanya dikasih, walaupun dengan terpaksa. Karena dia sudah tersandra, tapi dia juga punya rasa kasihan juga pada orang yang mengambil makanan tadi. Dan yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan begini, power itu kekuasaan, jadi menguasai sesuatu, bahwa sesuatu itu sudah menang, kok hebat bisa mengambil makanan itu, jadi dia berkuasa sudah. Jadi makanannya itu sudah dipegang, itu kebutuhan dasarnya. Dan yang keempat, freedom, kebebasan. Nah, ini Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, bisa jadi karena selalu bekal yang sama. Jadi dia ingin bebas. Kok ada makanan yang lain dari yang biasa saya makan, hanya saya minta. Jadi bebas makan apapun dari bawaan bekal dari rumahnya. Kemudian fun, kebahagiaan, senang-senang. Jadi Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya
senang kalau ada temannya yang nangis, sedih, merongok-rongok dan sebagainya. Karena dia tuh senang sudah bisa mengambil sesuatu walaupun dengan secara terpaksa. Jadi konteksnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi karena kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah sekarang mari kita lanjut pada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah perlu dijelaskan bahwa hukuman dan sanksi atau konsekuensi itu memiliki beberapa perbedaan. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk dalam jangka waktu yang lama hukuman. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Nah, kalau hukuman murid anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi anak dibuat tidak merasa nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mari kita coba satu bentuk teori perilaku manusia terkait dengan motivasi. Nah, di sini ada bentuk motivasi yang berasal dari eksternal dan internal. Nah, kalau eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi karena peraturan kita itu tidak disiplin, melanggar, karena faktor eksternal, karena takut dihukum, didenda dan sebagainya. Kemudian mendapatkan imbalan orang lain, seperti tadi penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, saya tidak mau kerja ini. Jadi ingin mendapat penghargaan, saya harus baik, karena faktor eksternal. Nah, tetapi yang paling penting yaitu motivasi dalam diri internal. Itu tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya apa? Saya akan jadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini lebih baik. Nah, Bapak Ibu di sini ada contoh kuis. Ini coba Bapak Ibu mohon untuk dijawab. Ya. Nanti kuisnya dikerjakan pakai HP. Silakan dikerjakan di HP-nya masing-masing. Dijawab kuis nanti Bapak Ibu. Silakan seperti biasa isi pertanyaannya. Ditulis masukkan dulu nama. Peserta masuk. Silakan Bapak Ibu bisa masuk di link yang saya berikan tadi. Nanti kita bareng-bareng untuk menjawab pertanyaan. Bentar ya. Bisa, Bu Resti sudah masuk. Sulastri. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ada
Ada lagi? Masih ada atau cukup? Masih masuk. Baru 7 peserta. Bu Salama, belum? Balik sudah. Baru 7 ini. Sudah? Menunggu. Coba ya? Sudah? Oke, kita coba mulai untuk menjawab. Nah, Ini ngaji anu. silakan. Ini hanya contoh saja. Yang 7 peserta perwakilan. Sudah semua? Belum. Apa sih? Kok enak game nih? Apa? Yun. Ulang aja. Matang kayak enak game. Di bawah. Di bawah ini. Nah, mau sehat itu. Waktu habis. Sehat itu. Yo, yang mana itu? Yang mana? Ada lah. Ada yang betul semua Bapak Ibu? Banyak. Salah 2. Salah 1. Yang lain? Salah 4. Sudah. Ada yang bisa selesai? Bu Resti bener semua, Bu Resti. Sudah semua? Bisa saya diri? Bisa? Boh. Ya.
Sama menangis. Ya, Bu Sastri. Ini nomor 2 jawaban yang paling banyak benar. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi terkait dengan pertanyaan nomor 1 tadi ya. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu memiliki perbedaan. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang tidak berlangsung lama, jadi merasa tidak nyaman. Contohnya, kalau jam pelajaran olahraga, main basket, anak-anak terlambat, suruh lari, itu masuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, betul sekali. Anak datang terlambat karena nggak pakai sepatu hitam, suruh push up 10 kali, hukuman. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Itu inti dari penerapan beda hukuman dengan konsekuensi. Jadi yang paling penting itu bentuk perlakuannya. Baik, kita lanjutkan pada restitusi, yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 macam Bapak Ibu bentuk posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu idealnya itu sebagai apa? Bapak Ibu kesehariannya sebelum mengenal kontrol guru, Bapak Ibu biasanya sebagai kontrol guru tipe yang mana? Teman. Ada yang teman, terus memantau. Adakah yang menghukum? Ada, Bapak Ibu. Ya, kita juga sebelumnya pernah merasakan secara tidak sadar kita itu memegang posisi kontrol yang pertama, menghukum. Anak sudah mengerjakan tugas, suruh berdiri. Pada itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi sebelumnya posisi kontrol. Jadi membuat rasa bersalah. Jadi digegeri terus. Kamu digini, jadi digegeri, tidak ada benernya. Disampaikan. Padahal dari sisi gurunya seharusnya diperbaikan, kita tidak dulu alasannya digegeri semuanya. Teman, jadi sebagai teman. Jadi tempat Tuhan anak-anak kalau ingat. Nah, yang ideal itu dari posisi manajer. Jadi manajer itu yang memegang idealnya seorang guru menjadi manajer bagi anak didiknya. Jadi memberikan arahan terbaik, instruksinya yang baik, kemudian mengayomi dan sebagainya. Menjadi posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh ungkapan pernyataan yang mengarah kepada bentuk posisi kontrol guru. Kalau kita bicara saya kecewa sekali dengan kamu, nah ini contoh guru yang kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi tidak ada benarnya, menghukum. Ayolah lakukan ini demi ibu dan bapak, ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi diajak mencari solusi bersama. Kamu selalu yang paling terakhir, jadi dimarahin. Kerjaannya terlambat terus, mengumpulkannya paling belakang. Yaitu hukum dengan secara verbal. Ini Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Nah, kita lanjut Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, ini yang poin yang sejatinya kita akan pelajari bersama hari ini, yaitu keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal tanpa membedakan agama, suku, ras, negara maupun bahasa. Nah, tentunya keyakinan kelas ini berdampak pada budaya positif di sekolah. Kalau keyakinan kelas kita yang kita buat kurang baik, ya budaya positif di sekolah tidak akan terjaga dengan harmonis.
lingkungan sekolah juga tidak berlangsung kondisif. Nah, di sini ada beberapa contoh terkait dengan peraturan keyakinan kelas. Jadi bedanya peraturan keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan? Mengapa kok tidak keyakinan kelas tapi peraturan? Nah, kalau peraturan itu cenderung lebih otodidak, jadi menyuruh mungkin secara dengan paksa mungkin di satu sisi. Tapi kalau dengan keyakinan itu perasaan menghargai diri sendiri. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam peraturan itu keyakinan semestinya begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya itu karena merasa tanggung jawab. Ayo kembalikan bukunya karena punya tanggung jawab, kembalikan pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, nilai-nilai kebajikannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kenapa kita dilarang melakukan kekerasan? Ya karena menyangkut nilai keselamatan, membahayakan orang. Kalau kita sering melakukan tindak kekerasan, kejahatan, itu tidak menghormati orang lain. Mengapa kita dilarang menggunakan narkoba? Karena keyakinan kita, kebajikan yang kita pelajari terkait dengan kesehatan. Menggunakan helm itu masuk keyakinannya apa? Keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya. Kita pakai helm di jalan itu apa? Keselamatan. Menggunakan masker saat COVID, kesehatan dan selamat. Jadi seperti itu. Membuang sampah tidak sembarangan tapi pada tempatnya. Keyakinannya apa? Kebersihan dan keinginan dan seterusnya. Jadi keyakinan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan posisi kita sebagai guru di sekolah, maka selayaknya kita perlu membentukkan keyakinan kelas kita masing-masing. Bahwa keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Ini yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, jadi pernyataan yang umum kebaikan, jadi yang baik-baik. Biasanya dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Contoh, ketika kita membuat satu keyakinan kelas, dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan negatif. Positifnya seperti apa? Positifnya apa? Jadi dilarang menggunakan yang negatif, tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi memang dihindari menggunakan hal-hal yang berfrase negatif. Dilarang buang sampah sembarangan. Maka positifnya keyakinannya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Dilarang berlari-lari di depan teras kelas. Berarti gimana keyakinannya? Positifnya berjalan dengan berjalan dengan pelan di depan, santai di depan kelas. Begitu Bapak Ibu. Dilarang membuli teman di sekolah. Berarti keyakinan positifnya apa? Berbuat baik dengan sesama teman. Berbicaralah yang baik kepada teman. Jadi dibuat positif Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak-banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi tidak perlu sekian paragraf, tidak perlu Bapak Ibu. Jadi buat cukup mungkin bisa 2-3 kata atau 5. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya seperti yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi yang mudah sederhana diterapkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak perlu panjang-panjang kalimatnya. Kemudian semua warga hendaknya dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu siswa dengan gurunya. Kemudian, ini keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi ada semacam musyawarah sebelum membuat keyakinan kelas, dan nanti bisa meninjau kembali dari waktu ke waktu. Apakah ada yang perlu direvisi atau diganti, dikurangi ataupun ditambahkan. Begitu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas.
Ini yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka masing-masing dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi Bapak Ibu itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dalam dirinya sendiri. Kemudian membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri. Jadi ini penanganan terhadap permasalahan yang terjadi pada anak didik kita. Nah, di sini Bapak Ibu segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu memvalidasi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menstabilkan bisa dan menanyakan keyakinan. Jadi ini contoh tahapan bagaimana segitiga restitusi dijalankan. Kita lanjut. Nah, tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Jadi anak-anak ketika berbuat kesalahan, ya kita harus stabilkan dulu identitasnya. Contoh, kita tanya sama anak, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi ada tapinya. Tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang punya kesalahan. Saya pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan seperti ini, dan seterusnya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya anak yang sedang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi, validasi tindakan yang salah. Terhadap kesalahan pasti anak itu punya kesalahan. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Oh karena ini. Bisa jadi yang awalnya kebutuhan dasar siswa itu tidak terpenuhi. Di sana letak kesalahan anak melakukan pelanggaran. Ini kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kesalahan mungkin karena dia membentengi diri, ingin selamat, jadi dia mempertahankan diri, tengkar, caruk, tapi dia mempertahankan diri. Nah, jadi tindakan yang salah itu kita cari alasannya. Kalau dia tidak seperti ini, dia akan terjatuh dan seterusnya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan masing-masing. Nah, kalau sudah berbuat salah, kita tanyakan kepada anak keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya, disiplin, saling menghormati, kebersihan, kesehatan, banyak sekali yang bisa kita temukan di dalam nilai-nilai universal yang sudah kita bentuk sebelumnya. Kemudian kita tanyakan kepada anak-anak, bayangkan kalau kelas apa yang ideal ke depannya. Kalau kelasnya kotor, anak ditanyakan seperti apa kelas yang bagus, ideal, bersih. Anak nanti akan memberikan jawabannya. Nah, kalau terkait dengan perilaku, ya tanyakan seperti ini. Kamu mau jadi orang yang kayak apa ke depannya? Mau jadi yang baik, disiplin. Caranya seperti apa? Belajar menghargai orang, peduli, dan seterusnya. Itu tentang keyakinan kelas melalui tahapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Jadi distabilkan dulu, dipanggil dulu, ditanyain dulu. Kemudian divalidasi, jadi mencari solusinya. Dan menanyakan keyakinan kelas agar anak itu bertanggung jawab apa yang sudah dikerjakan. Ini ada video saya di sini, bisa dilihat ini. Simpel.
Ini ada contoh penerapan segitiga yang saya terapkan di sekolah ini. Contoh saya. Jadi sejak itu membuang sampah sembarangan. Temannya Zahro mengetahui ditegur. Ya. Jadi sejak itu buang sampah sembarangan, ketahuan sama temannya ditegur. Kenapa kok buang sampah sembarangan, kotor pemandangannya, keindahan kan jelek nanti. Nah, dilaporkan. Nanti saya laporkan ke Ustaz Haji. Tidak terima Ustaz, ya sudah laporkan saja. Nah, kan satu permasalahan. Nah, saya panggil Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama itu kita sadukan dulu, panggil Bapak Ibu. Ya, kenapa kamu dipanggil sama Ustaz? Alasannya kan, saya buang sampah Ustaz. Nah, saya tanya, ya, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Ya, karena macam-macam kan jawabannya. Kita yang simpel, kita aja. Biar ada yang lain yang mau bersihkan. Jadi ditanya alasannya kenapa? Ditanyakan buang sampah itu baik tidak baik. Ini sampai anak itu. Jadi ditanyakan solusinya. Anak seperti ini tenang Bapak Ibu, enak. Memang tenang semua nih. Jadi saya ke depan saya mau buang sampah yang baik pada tempatnya. Jadi tidak terulang lagi. Jadi memang harus berdekatan seperti itu. Jadi tidak dorong-dorong. Ayo Bapak, nah, itu mungkin terlalu lama ya. Nah itu takut. Ini besoknya mungkin bisa mulai. Ya memang tidak menurut pemikiran anak akan melakukan lagi. Tapi secara intuisi dari motifnya dia itu akan tumbuh tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Dia sadar, merasa salah mau buang sampah pada tempatnya di lain waktu. Apa kata dia? Jadi ditanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Ya, tanggung jawab pada lingkungan, kotor, bersihannya tidak terjaga, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu kita tanyakan keyakinan kelasnya. Jadi kamu tuh ingin seperti apa siswa yang ideal. Jadi anak itu akan menjawab sendirinya, ingin baik, peduli, saling hormat dan seterusnya. Ini contoh sederhana Bapak Ibu. Nah, ditawarkan lagi pada anaknya seperti apa maunya anak kalau ingin baik ke depannya. Dia akan jawab Bapak Ibu. Dan tidak melanggar tata tertib, melaksanakan keyakinan kelas dengan baik dan seterusnya.
Cukup ya Bapak Ibu? Nyanyi contoh sederhana. Ini saya ada 2 Bapak Ibu. Jadi anak itu ini saya diambilkan Pak ini enggak, kalau saya enggak apa-apa ini. Nah, ini kasus yang kedua. Nah, ini kasus 2, anak bawa HP. Kita panggil apa bawa HP, anak body bosen katanya. Kita semacam dialog. Jadi kita menghukum Bapak Ibu. Intinya kita hukum yang berlebihan. Ditanyakan jaringan kelas. Cukup ya Bapak Ibu? Oke, baik kita lagi sorry. Nah, ini puncak pemungkas terakhir. Bapak Ibu mohon tanggapan, perasaan dan perubahan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan hari ini. Bapak Ibu nanti bisa mengirimkannya di sini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk refleksi pertemuan kita hari ini. Mohon diisi dengan jawaban yang Bapak Ibu punya. Ya, saya merasa senang karena ya, memang ini maksimalnya 25 karakter Bapak Ibu. Jadi yang simpel saja ya. Ya singkat saja. Saya merasa senang. Puas dapat ilmu. Dan dapat apa ini? Dapat camilan. Langsung belu. 25 karakter. Tuh jawabannya. Menambah pengalaman. Senang dan tambah ilmu. Lebih sabar lagi. Ini maksudnya lebih sabar lagi apa Bapak Ibu? Mungkin dalam beasiswa betul sekali. Jadi lebih sabar. Refleksi diri. Jadi gurunya yang juga perlu merefleksikan diri Bapak Ibu.
Cukup Bapak Ibu? Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berharga pada hari ini. Saya sebagai pemateri mengucapkan banyak terima kasih atas segala waktu luang yang sudah diberikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat bagi perkembangan sekolah kita di SMPN 1 Subang. Kurang lebihnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan berikutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Iwan Redianto. Baik Bapak Ibu, super sekali. Pak Haji sudah memberikan banyak. Mari kita beri aplaus kepada Magister Pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat SMP Negeri 1 Subang. Maju terus. Maju. Seperti slogan yang ada di Maju terus. screen Kok tembok. Guru Maju terus. bergerak Indonesia maju. Maka kita maju terus selangkah demi langkah. Bergerak.